Shalom, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan, mempelajari firman Tuhan, terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan, berkat, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang lebih baik lagi. Tibalah saatnya kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah urapan curahan kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami sekalian, supaya dapat mengerti, memahami, dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari banyak kesalahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan firman Tuhan pada saat ini yaitu bekal yang tepat. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita boleh perhatikan dengan sesama bahwa ketika melihat seseorang membawa akan tas punggung yang besar, di mana di dalam tas tersebut berisi tenda, berisi sleeping bag, matras, tali, senter, dan juga jaket, kita bisa mengatakan atau juga menebaknya bahwa ia hendak mendaki gunung. Ketika kita melihat seseorang membawa cangkul, membawa sabit, kita bisa menebak bahwa ia hendak bertani atau juga berkebun. Cukup dengan melihat bekal yang dibawa, kita dapat mengetahui tujuan seseorang. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing yaitu, siapakah kita? Kita adalah anak-anak daripada Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk juga melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan akan namanya. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Atas dasar pengertian inilah, tanpa membedakan latar belakang, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat ekonomi, setiap orang percaya memiliki tugas tanggung jawab untuk mengarahkan kehidupannya pada juga kehendak dan kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, apakah bekal yang perlu kita persiapkan di dalam kehidupan ini? Kristus memperingatkan para murid supaya mengumpulkan harta di sorga dan melarang mereka mengumpulkan harta di bumi. Ia tidak sedang bermaksud untuk merampas akan harta kekayaan daripada para murid. Ia memberikan arahan, ia juga memberikan akan tujuan supaya para murid memilih dengan benar harta yang benar-benar layak diupayakan sebagai bekal yang tepat itu.
Harta duniawi kita bisa melihat uang, emas, rumah megah, mobil mewah, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Memang dapat dipergunakan sebagai sarana dan alat, tetapi tidak sanggup menyelamatkan. Harta duniawi tidak memenuhi standar untuk menjadi bekal menuju kehidupan kekal. Karena apa? Sifatnya mudah dirusakkan, ngengat, dan juga karat. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, jika ingin jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia, kumpulkanlah harta sorgawi yang bernilai kekal. Apa saja itu? Melakukan tadi akan kehendak Tuhan, menuruti perintahnya, bahkan memuliakan akan nama Tuhan di dalam kehidupan kita ini, dan melakukan apapun yang Tuhan rindukan, harapkan yang ada di firman-Nya. Maka daripada itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan meminta bantuan kuasa Roh Kudus untuk selalu bisa menolong kita, memampukan kita mendapatkan bekal yang tepat daripada Tuhan, dan juga melakukan akan apapun yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita ini melalui firman-Nya yang kita dengar, yang kita baca, dan lain sebagainya, sehingga nanti itu akan menjadi hasil yang luar biasa. Hati mengikuti harta duniawi atau sorgawi, yang mana yang akan kita pilih? Pilihan kita menunjukkan juga keterpautan hati kita di dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya kita mau memilih akan juga yang benar hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik, bahkan juga memberikan kemulusan kepada apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.